Hello everyone. Kalian tahu nggak sih, sebelum kita masuk ke masa revolusi seperti sekarang, kita ada lewatin dua masa, yaitu Orde Baru dan Orde Lama. Pemimpin di Orde Lama, Pak Soekarno atau presiden pertama kita. Siapa sih pemimpin di Orde Baru? Siapa ya? Kalian tahu? Kalau nggak tahu, disimak ya. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal tapi tak sayang, itu nasib. Perkenalkan, nama saya Dedi Valiasaris, saya absen IPA dari kelas 9B. Di sini saya udah punya 4 submateri dari masa Orde Baru. Kita lanjut ke materi pertama dulu, lahirnya Orde Baru. Tapi sebelum kita lanjut dulu, ada yang tahu nggak apa itu masa Orde Baru? Masa Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama. Berapa lama sih? 5 tahun? 10 tahun? Tidak, yaitu 32 tahun. Dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Oke, udah tahu siapa pemimpin Orde Baru ya? Pak Soeharto. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret Super Semar. Nah, ini ada Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika Reformasi 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Super Semar hingga kini masih menjadi perdebatan. Kita lanjut ke lahirnya Orde Baru. Saya udah punya 3 pokok: Super Semar, tuntutan Tritura, dan penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Kita lanjut ke Super Semar. Kenapa sih Super Semar ini dibuat dan apa tujuannya? Nah, Pak Soeharto membuat Super Semar karena situasi semakin tidak terkendali, makanya dibuatnya Super Semar. Isi dari Super Semar sendiri itu untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Untuk suratnya bisa dilihat. Kalau mau difoto boleh. Kita lanjut ke pokok yang kedua, tuntutan Tritura. Ada yang tahu tokoh itu siapa? Tokoh beliau siapa? Kita lanjut aja ke 12 Januari 1966. Front Pancasila mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat atau yang kita kenal Tritura. Front Pancasila itu apa? Front Pancasila adalah berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi. Itu gabungan dari partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, digabung menjadi Front Pancasila. Isi dari Tritura sendiri itu adalah pembubaran PKI dan ormasnya, pembersihan kabinet Bikora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga penurunan harga barang. Kita lanjut pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Nah, tapi kenyataan ini menyatukan kembali mahasiswa, meningkatkan aksi demonstrasinya. Kita lanjut ke tanggal 24 Februari 1966. Mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan resimen Tejak Krabirawa, pasukan Presiden Soekarno. Nah, beliau adalah Arif Rahmat Hakim, seorang mahasiswa yang gugur dalam demonstrasi. Dia tertembak oleh pasukan Cakabirawa yang merupakan pasukan dari pemerintah. Arif Rahmat Hakim adalah seorang mahasiswa UI. Gugurnya Arif Rahmat Hakim bukannya membuat mereka mahasiswa yang lain mundur, malah semakin memberikan semangat
perjuangan demonstrasi untuk menuntut perubahan dan perbaikan taraf hidup bagi bangsa Indonesia. Wow. Kita lanjut ke penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan pelantikan Soeharto. 22 Juni 1966, Soekarno kemukakan pidato Nawaksara. Ada yang tahu Nawaksara itu apa? Nawaksara diambil dari dua kata, yaitu nawa dan aksara. Nawa yang artinya 9 dan aksara yang artinya suku kata. Nawaksara ini terdapat 9 hal yang dibahas. Yang pertama, retrospeksi. Kedua, landas kerja melanjut pembangunan. Ketiga, hubungan politik dan ekonomi. Keempat, detail ke DPR. Kelima, tetap ke demokrasi terpimpin. Keenam, perintis jalan ke arah pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketujuh, wewenang MPR dan MPRS. Kedelapan, kedudukan presiden dan wakil presiden. Kesembilan, penutupan hal yang dikemukakan penutup. Hal yang dikemukakan dalam Nawaksara ini cenderung memberi amanat, bukan pertanggungjawaban. Maka, pada tanggal 22 Oktober 1966, MPRS mengirim nota kepada Presiden agar melengkapi pertanggungjawabannya. Apa habis ini dilengkapi? Kita lihat. 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan apel Nawaksara, tapi bukannya semakin mereda, justru semakin menajam. Hingga akhirnya lahirnya tentang pergulingan kekuasaan Soekarno dan kemudian pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Ini baru pelantikan sebagai pejabat presiden. Kapan sih Soeharto dilantik jadi presiden? Nah, setelah setahun menjadi pejabat, Soeharto akhirnya dilantik menjadi presiden RI berdasarkan ketetapan resmi dilantik pada 27 Maret 1997, yaitu awal Orde Baru. Kita lanjut ke submateri perkembangan politik. Perkembangan politik sendirinya dibagi menjadi dua, yang di luar negeri dan dalam negeri. Kita buka yang di dalam negeri dulu. Itu ada 4. Pelaksanaan pemilu 1971. Apa sih itu pelaksanaan pemilu 1971? Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dari banyak peserta, hanya satu yang pemerintah pihakin, Golkar. Golkar siapa? Golongan karya. Golkar selalu memenangkan pemilu dari tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Kurang lebih 5 tahun. Kita lanjut yang kedua. Penyederhanaan partai politik. Kenapa sih disederhanain atau digabungkan oleh Presiden Soeharto? Nah, Pak Presiden Soeharto menggabungkan pada tahun 1973 untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Ini apa aja sih yang digabung sama Pak Presiden Soeharto? Itu ada 3, yaitu PPP, Partai Persatuan Pembangunan, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, PDII atau Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga ini dari golongan karya, Golkar. Kita lanjut ke bawahnya, difungsi ABRI. Difungsi ABRI itu apa sih? Difungsi ABRI adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Di sini yang menjadi TNI. Kita lanjut ke nomor 4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila disingkat menjadi P4 atau Eka Prasetya Pancaksara adalah sebuah paduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara sama Orde Baru. Wow. Oke, di sini ini ada gambar dari PP, PDI,
dan Golkar. Kita lanjut ke submateri luar negeri. Tadi udah dalam negeri, kita ke luar negeri. Ada apa di luar negeri? Sebelumnya ada yang tahu ini Bapak siapa? Ya, ada namanya Bapak Adam Malik, yang kita tahu dia adalah pendiri ASEAN. Siapa aja sih pendiri ASEAN? Dari Indonesia ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura S. Raja Ratnam, siapa lagi? Filipina Nafrisco Ramos, yang terakhir Tahnat Komat dari Thailand. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Berarti Indonesia dulu sempat keluar dong dari PBB. Kenapa Indonesia keluar dari PBB? Oke, kita baca dulu. 17 Agustus 1965 Indonesia keluar dari PBB. Dan 28 September 1966 Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Oke, kenapa dia masuk lagi? Kenapa Indonesia masuk lagi menjadi anggota PBB? Itu dikarenakan Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Makanya Indonesia bergabung lagi menjadi anggota PBB. Kita lanjut ke nomor 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, pemutusan hubungan dengan Tiongkok. 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Oke, ini pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Dilakukannya penandatangan dan perjanjian pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia yang diwakilkan oleh Adam Malik dari Indonesia dan keluarga Razak dari Malaysia. Ini baru Indonesia-Malaysia udah baikan. Kita lihat 2 Juni 1966 pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura. Kita lanjut yang ketiga, memperkuat kerjasama internasional. Apa aja cara memperkuatnya? Yaitu terus serta dalam pembentukan ASEAN. Kapan sih ASEAN dibentuk? Pada 8 Agustus 1967 dalam Deklarasi Bangkok. Indonesia juga menjadi salah satu negara pendiri ASEAN loh. Nah, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Yang kedua ini mengirim kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Keempat, berperan dalam organisasi konferensi Islam atau kita singkat OKI. Udah. Kita lanjut ke perkembangan ekonomi. Ini ada 3 pokok: perkembangan jangka pendek, perkembangan jangka panjang, dan evolusi. Perkembangan jangka pendek. Nah, yang kita tahu kan pada awal pemerintahan Pak Soeharto ini masalahnya di bidang ekonomi, yaitu seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjak harganya kebutuhan, juga alat-alat reproduksi yang mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Nah, masalah tersebut meningkatnya kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dibutuhkannya rehabilitas dan stabilitas ekonomi di pemerintahan Orde Baru. Rehabilitas sendiri artinya perbaikan fisik terhadap prasarana dan alat reproduksi, dan stabilitas yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus menerus melonjak. Tuh. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel. Mau difoto boleh. Oke, kita lanjut ke program jangka panjang. Pada April 1969 atau tepatnya 1 April, Perintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA yang bertujuan untuk meningkatkan
sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Nah, Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita pertama pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Yang kedua, Repelita yang kedua itu pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Ini menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang Repelita ketiga pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekan pada azas pemerataan. Repelita keempat itu pada 1984 sampai 1989, sama pada 1 April dan 31 Maret. Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri, membuat mesin. Repelita 5 itu pada 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian dan menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Ini membuat mesin-mesin sendiri lagi. Repelita ke-6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kita lanjut ke revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasant ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari: pertama, intensifikasi; kedua, ekstensifikasi; ketiga, diversifikasi; keempat, rehabilitas. Oke, kita masuk ke submateri yang terakhir. Ada 3, kita dari kehidupan sosial. Wow, ada transmigrasi, keluarga berencana, puskesmas, dan posyandu. Transmigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari satu daerah yang padat ke daerah yang tidak padat atau renggang. Hal ini dilakukan supaya daerah yang padat tidak selalu menonjak populasi manusianya. Keluarga berencana yang atau KB adalah kebijakan pemerintah untuk 2 anak saja cukup. Siapa yang mau punya lebih dari 2 anak? Oke, 2 anak saja cukup. Puskesmas dan posyandu. Ini kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk pergi berobat. Oke, kehidupan sosial sudah selesai. Kita ke budaya. Budaya apa ini? Oke, pengembangan seni dari masing-masing daerah mengalami peningkatan, dan hal ini memperkuat kepribadian, kebangsaan, dan kesatuan nasional. Wow, pada masa Orde Baru berarti kebudayaan Indonesia makin meningkat nih. Kita lihat ke pendidikan. Ini kalau kalian mau foto boleh. Ini nggak bakal dibaca. Oke, peningkatan gedung sekolah, peningkatan jumlah guru, dan berkurang buta huruf. Ini yang peningkatan pada sektor pendidikan. Wow. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan disimak saja karena saya ikhlas. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Siang-siang makan pepaya, jangan lupa minum jus alpukat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri karena maju sudah pasti ditolak. Oke, sekian dari saya. Tata, terima kasih. Bye-bye.